Smart city itu artinya kota cerdas ya. Kota cerdas artinya suatu kota yang unsur-unsur masyarakatnya, kehidupannya, aktivitasnya itu cerdas. Cerdas artinya tidak mesti berbasis teknologi. Kita cerdas mengelola. Bapandiran santai. Ibu Windy apa kabar? Alhamdulillah, senang kabar Bu, baik, Mas Ibu Firman. mampir di tempat kami. Sama-sama, senang jadi juga bisa berkunjung Ibu Windy ke ini antara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. Tentu banyak program-program yang bisa Ibu sampaikan kepada pemirsa kita apa aja yang dikerjakan sekarang, Bu. Yang apa Bu sekarang yang baru-baru? Kemarin ada katanya melaunching wali kota Banjarmasin Pintar. Itu kerjanya Kominfo ya, Bu. Iya, Bu? benar. Bisa diceritakan, Bu? Iya. Jadi saya ceritakan dulu ya apa yang menjadi tugas kewenangan Diskominfotik. Jadi kami itu ada 3 kewenangan. Pertama, kewenangan terkait informasi komunikasi. Kedua, kewenangan terkait statistik. Dan yang ketiga, kewenangan terkait persandian. Jadi ada 3 urusan yang menjadi kewenangan kami. Tetapi di dalam visi misi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota periode 2021-2024, apa yang menjadi kewenangan kami di Diskominfotik itu masuk ke dalam 3 program prioritas, yaitu bagaimana agar Kota Banjarmasin menjadi kota smart city. Tadi Mas Firman bertanya terkait apa program aplikasi yang baru saja di launching bertepatan dengan peringatan setahun kepemimpinan Pak Ibnu Sina dan Pak Arifin Nur. Yang barusan di launching itu adalah aplikasi Banjarmasin Pintar. Aplikasi Banjarmasin Pintar ini adalah aplikasi yang kami buat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah Kota Banjarmasin. Di dalam aplikasi itu sudah dikumpulkan seluruh aplikasi pelayanan publik yang ada di SKPD. Jadi terintegrasi gitu Bu maksudnya? Terintegrasi. Istilahnya super app, super aplikasi, seperti mungkin kalau Gojek. Gojek itu kan super app. Super app. Jadi di situ bisa kita memakai Gojek untuk beli makanan, untuk naik ojek, untuk beli obat dan sebagainya. Begitu juga aplikasi Banjarmasin Pintar ini. Di situ ada aplikasi dari Dinas Kesehatan. Misalnya yang namanya Baapik, itu bisa dipakai masyarakat untuk berobat ke puskesmas. Seluruh puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi masyarakat bisa mendaftar untuk mendapatkan layanan puskesmas tanpa perlu antri langsung di puskesmas. Jadi menghindari kerumunan, menghindari antrian yang banyak. Nah, jadi kita cukup di rumah membuka aplikasi Banjarmasin Pintar, memilih aplikasi Baapik, di dalamnya membuka, memasukkan data kita bisa mendaftar. Kapan kita mau ke puskesmas untuk berobat, kita bisa memilih polinya juga. Jadi seperti itu. Antara lain contohnya, ada juga misalnya aplikasi kependudukan dari Dinas Dukcapil atau dari Dinas Sosial. Mau ngurus KTP pula. Bisa. Bayar PDAM bisa Bu? Bayar PDAM, insya Allah bisa. Tapi saat ini aplikasi PDAM belum masuk di Banjarmasin Pintar. Tapi kami sudah melakukan komunikasi dengan PDAM bahwa itu akan dilingkan juga, masuk juga di dalam aplikasi Banjarmasin Pintar, sehingga masyarakat benar-benar bisa mendapatkan layanan pemerintah Kota Banjarmasin dalam satu genggaman. Dalam satu genggaman, yaitu melalui aplikasi Banjarmasin Pintar. Buat masyarakat sendiri Bu, apa sih maksudnya pentingnya aplikasi ini dengan dia harus sebelumnya manual gitu-gitu, gimana Ibu? Artinya kepentingannya Pemko untuk membuat ini. Iya.
Jadi salah satu dasar kita ya Mas Firman ya adalah adanya arahan Presiden Joko Widodo bahwa Kota Banjarmasin, Indonesia dalam hal ini sudah saatnya untuk melakukan transformasi digital. Itu adalah sebuah kayak semacam gerakan ya namanya di dunia global kita sudah apa-apa dilakukan secara digital, berbasis digital. Begitu juga Indonesia dalam hal ini Kota Banjarmasin. Jadi arahan untuk pelayanan publik, untuk pelayanan pemerintahan itu semuanya dilakukan berbasis digital. Jadi semua aspek, semua urusan masyarakat itu dilakukan melalui digital. Tujuannya apa? Antara lain untuk mempermudah, jelas. Untuk menghindari antrian, menghindari kerumunan. Masyarakat bisa mendaftar untuk mendapatkan layanan puskesmas cukup dari HP, bisa untuk memperoleh KTP dari HP. Sebab kan kayak di Dukcapil mereka punya layanan yang sampai mengantarkan melalui kayak paket surat itu KTP atau kartu keluarga kita ke rumah. Nah, jadi kita urusannya di HP tanpa perlu langsung datang berhadapan langsung dengan petugas. Malah ada arahan, ada semangat baru bahwa saat ini kan memang masyarakat masih belum terlalu terbiasa dengan yang melalui aplikasi ini. Jadi mereka masih ada yang belum yakin bahwa harus tatap muka. Mereka dengan melalui ini tuh dilayani kayak gitu. Benar. Jadi mereka masih merasa perlu untuk datang langsung. Bagaimana caranya kita untuk mengurangi kebiasaan masyarakat itu? Kita harus memaksa sebenarnya, memaksa mereka, sama kayak kita pandemi ini kan. Pandemi ini terus terang mempercepat transformasi digital di dunia. Benar. Kenapa jadi mempercepat? Karena kita terpaksa dengan kita disuruh di rumah saja, work from home. Akhirnya main handphone aja. Layanan-layanan, kebutuhan kita sehari-hari kita dapatkan melalui handphone. Nah, jadi kita terpaksa, kita rapat melalui handphone, pakai Zoom, kita terpaksa, nggak enak tapi terpaksa. Nah, jadi gimana caranya kita memaksa masyarakat untuk bisa dari manual beralih ke digital. Jadi kita membatasi interaksi masyarakat ke petugas di dinas-dinas, di kantor-kantor. Walaupun mereka datang ke kantor, tapi kita batasi tetap mereka datang boleh. Tapi kita tidak menghadapi mereka langsung, kita siapkan mereka PC untuk mengisi. Jadi tetap mereka tidak bisa interaksi langsung dengan petugas. Itu artinya antara lain. Menjamin integritas juga, pula memotong. Ya mohon maaf, mungkin ada pungli-pungli kan, kalau sudah pakai sistem kan mungkin lebih terjamin lah istilahnya. Insya Allah. Artinya ini wujud apa istilahnya, smart city juga mungkin lah, menuju smart city. Bagaimana yang digaungkan wali kota nih Bu, smart city kita Bu? Smart city itu artinya kota cerdas ya. Kota cerdas artinya suatu kota yang unsur-unsur masyarakatnya, kehidupannya, aktivitasnya itu cerdas. Cerdas artinya tidak mesti berbasis teknologi. Kita cerdas mengelola sampah rumah tangga kita. Misalnya memisahkan sampah basah, sampah kering, sampah yang bisa didaur ulang dengan yang tidak bisa didaur ulang. Itu cerdas sudah namanya. Cerdas. Bagaimana kita menjadikan masyarakat kita, warga Kota Banjarmasin bisa cerdas mengolah sampah, itu salah satu tujuan. Artinya konsep smart city ini sangat luas Bula. Sangat luas. Semua aspek kehidupan masyarakat itu masuk di dalam 6 dimensi smart city. Bahkan
di dalam visi misi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Banjarmasin saat ini, visi misinya ada 6, semuanya itu adalah penjabaran dari 6 dimensi Smart City. Jadi otomatis karena visi misi Wali Kota ini menjadi dasar dari Renstra atau Rencana Strategis SKPD, artinya semua rencana strategis SKPD di Kota Banjarmasin berbasiskan Smart City. Artinya Smart City juga menjadi tujuan, menjadi target capaian oleh seluruh SKPD dan menjadi tanggung jawab seluruh SKPD Kota Banjarmasin. Bu, dari 6 tadi kan, apa sih yang dinilai Ibu mungkin yang belum maksimal, yang sudah maksimal dari beberapa kategori tadi, yang mungkin dari evaluasi pemerintah kota nih Bu, yang perlu kita sosialisasikan lagi untuk itu Bu? Kalau menurut saya pribadi sih, hampir semua aspek dari 6 dimensi Smart City itu kita belum maksimal. Kita belum maksimal. 6 dimensi Smart City itu antara lain kan ada Smart People, ini manusianya, ada Smart Environment, artinya lingkungan, ada Smart Transportation, ada Smart Living, ada Smart, apalagi saya lupa, ada Smart Government dan sebagainya. Jadi contohnya aja Smart People. Smart People saat ini kita literasi digital juga masih rendah. Itu terkait yang digital. Kemudian Smart People kan tadi seperti saya contohkan bagaimana masyarakat bisa cerdas mengelola sampah. Itu masyarakat, artinya orang. Nah, kemudian yang Smart Transportation kita alhamdulillah sudah ada mulai pergerakan menuju perbaikan ini. Transportasi publik kan kita sudah ada bis BRT, bis Banjar Bakula. Kita sudah bisa melihat bahwa minat masyarakat ke situ itu besar, animonya besar. Rame Bu. Rame. Murah lagi. Murah. Jadi itu kan semangat transportasi publik itu seperti itu. Massal dan murah. Massal dan murah. Jadi itu sudah mulai ini nih, mulai hidup di Kota Banjarmasin dan regional Banjar Bakula. Insya Allah itu akan bertambah baik ke depannya dengan bertambah armada dan sebagainya. Itu Smart Transportation. Smart Transportation untuk Kota Banjarmasin juga kita ada rencana, karena Kota Banjarmasin ini kan kota 1000 sungai, City of 1000 River, gitu kan. Moto logo Kota Banjarmasin, ikonnya. Jadi kita punya sungai. Kenapa sungai ini tidak kita manfaatkan menjadi salah satu akses transportasi juga gitu. Jadi masyarakat misalnya dari wilayah mana kemudian melewati sungai, mereka bisa ada pakai angkutan umum stop di dermaga, di dermaga, kemudian menyeberang menuju daerah mana yang mereka ingin tuju, kemudian setelah itu naik lagi ke angkutan umum. Itu kan connect. Menarik nih Bu, menarik banget. Iya. Benar menarik banget. Memang seperti itu sudah ada di dalam konsep di Pemko Banjarmasin. Ya, jadi bukan sekedar apa istilahnya angkutan buat pariwisata pula, keliling dari Menara Pandang ke Kampung Hijau kan, ini benar-benar real untuk kebutuhan masyarakat transportasi kan, mobilitas kan jadinya kan. Iya. Sebenarnya kalau dalam skala kecil di daerah Kelayan situ, Mas Firman bisa lihat ada masyarakat itu kan masih memakai jukung tuh. Iya benar. Jukung apa kelotok gitu yang berbayar. Mereka dari satu titik sini ke titik sana tanpa perlu melewati jalan raya. Benar. Kalau lewat jalan mungkin padat dan sebagainya, mereka bisa ada jukung yang lewat, kelotok yang lewat, bisa mereka stop untuk singgah bawa mereka ke titik yang ingin mereka tuju, seperti itu. Artinya Smart City ini bukan sekedar hanya gagah-gagahan teknologi, justru mengangkat kearifan lokal pula. Kearifan lokal yang potensi yang ada di daerah kita kan, itu kan jadinya kan. Smart kan itu. Iya benar. Bu, gimana dengan perkembangan Plaza Smart City kita di Menara Pandang gimana? Oh, iya.
Mas Firman tahu Plaza Smart City. Padahal istilahnya Plaza Smart City itu tidak banyak orang yang tahu, walaupun mungkin kami sendiri agak kurang promosi ya mensosialisasikan. Jadi Kota Banjarmasin memiliki sebuah fasilitas yang bagus, yang mungkin bisa disebut sebagai co-working space, tempat di mana orang bisa datang, duduk, bekerja dengan mendapatkan fasilitas tempat yang enak, nyaman, dingin, dengan internet yang kencang, yang cepat. Itu adalah di Plaza Smart City yang berada di lantai 3 Menara Pandang Kota Banjarmasin. Jadi di situ kami sudah memfasilitasi, menyediakan tempat tadi seperti yang saya bilang, tempat yang nyaman untuk orang bekerja. Jadi silahkan datang ke situ, memanfaatkan fasilitas yang sudah kami sediakan gratis tanpa ada dipungut biaya 1 sen pun. Jadi ada jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi mahasiswa, anak sekolah bisa mengadakan kegiatan di situ, diskusi, talk show dan sebagainya. Akan tetapi untuk supaya bisa terfasilitasi dengan baik, kita kan perlu diatur ya. Jadi ada perlu pendaftaran. Iya. Nanti perlu semuanya ke sana penuh, Bu. Iya, penuh. Jadi sedangkan kapasitas ruangnya tidak terlalu besar. 20-30 orang cukup, Bu? Cukup untuk kita mengadakan agenda acara, misalnya diskusi, talk show dan sebagainya. Kemarin juga ada lantai 3 ya, Bu? Lantai 3. Lantai 3. Jadi tempatnya enak, view-nya bagus, karena di lantai 3 tepat berhadapan berseberangan dengan Masjid Raya Sabilah Muhtadin. Benar-benar pusat kota. Jadi pusat kota sama sekali. Jadi silahkan datang, silahkan mendaftar dulu melalui ada IG Plaza Banjarmasin. Oh, jadi harus lewat media sosial dulu, Bu, daftar gitu, Bu? Ada. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk orang datang masuk diterima atau gimana? Kemungkinan masih bisa diterima kalau memang kondisinya sedang tidak ada yang memakai, bisa. Benar. Jadi benar-benar lah teman-teman, adik-adik pelajar, mungkin lah mahasiswa yang ngerjain tugas sambil berwisata di Menara Pandang. Wah, sangat enak view. Dapat internetnya gratis, pasti kencang, Bu. Kencang, gratis, tempatnya nyaman. Iya, benar-benar. Kalau di Banjarmasin ini kan, Bu, istilahnya beda kita kayak di kabupaten, ada blank spot. Iya. Kalau Banjarmasin ini kayaknya udah canggih, udah kota. Terus tuh apa sih lagi ini tugas Kominfo untuk iya benar. Untuk pelayanannya ini kan. Benar. Kalau kita di daerah kan masih ngomongin itu enggak susah spot. Internet ini. Kayaknya udah enak aja, udah maju aja, udah dari sisi Smart City tujuannya. Kalau blank spot memang Kota Banjarmasin karena kita juga topografinya flat kan, datar. Jadi tidak adalah yang namanya berbukit, hilly seperti itu. Kemudian juga karena kita ibu kota, BTS, menara-menara telekomunikasi itu banyak, sehingga tidak ada blank spot. Mas Firman coba datang sampai ke ujung Kota Banjarmasin, paling garis ininya turunnya 2 gitu kan. Yang pasti tetap bisa connect. Beda dengan istilahnya Banjarbaru aja mungkin ada masih blank spot di yang pelosok-pelosoknya. Jadi memang untuk Kota Banjarmasin tidak masuk itu yang program BTS-nya Kemenkominfo. Jadi kita arahnya ke Kominfo ini lebih sekarang tugasnya kami di Kominfo Kota Banjarmasin bagaimana untuk lebih percepatan transformasi digital. Iya benar. Kami saat ini sedang ada pendampingan ITB untuk mengukur di level mana sih pengetahuan atau kemampuan digital Kota Banjarmasin. Setelah di assessment diketahui Kota Banjarmasin ada di level misalnya dari 1 sampai 5,
kita di level 2 misalnya. Terus kita diberikan rekomendasi apa-apa saja yang mesti kita lakukan, langkah-langkah apa yang mesti kita perbuat untuk bisa mempercepat transformasi digital. Misalnya, artinya kan masyarakat juga literasi digitalnya harus tinggi tuh. Gimana bisa bertransformasi digital kalau literasi masyarakat masih rendah, literasi digitalnya masih rendah. Nah, bagaimana agar masyarakat itu seperti tadi kita punya aplikasi Banjarmasin Pintar, tapi masyarakat tidak bisa menggunakan, sia-sia kan ya. Artinya tujuan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbasis digital ini tidak tercapai. Nah, jadi itu antara lain yang kami lakukan, mengukur ada di posisi mana kami sekarang. Artinya kalau main handphone nih, kalau masyarakat tuh yang penting bisa buka IG-nya, IG, WA, gitu. Padahal kan banyak hal yang lebih penting kan, istilahnya aplikasi dari Pemko tadi yang bisa dimanfaatkan untuk pelayanan. Banyak yang bisa dimanfaatkan. Iya, benar, yang sisi-sisi positif ya, Bu. Iya, pelayanan publik. Iya. Kalau ngomong-ngomong, mungkin dari ada Pak Wali Kota Ibnu Sina menjelang hari jadi tahun ini, atau adalah Bu target-target beliau untuk Dinas Ibu Kominfo nih yang perlu dilakukan lagi, target jangka pendek, jangka panjang apa Bu lagi Bu yang perlu diketahui masyarakat lah, bisa diberikan informasi Bu. Kalau target jangka pendek, jangka panjang, SKPD, semua SKPD di Pemko itu targetnya ada di dalam Renstra, rencana strategis. Rencana strategis itu adalah berdasarkan periode kepemimpinan wali kota, wakil wali kota terpilih, ya kan. Nah, jadi kalau target di Kominfo jelas terkait bagaimana sesuai dengan visi misi wali kota, memberikan pelayanan publik berbasis digital. Itu yang target kami saat ini. Kami sudah melakukan membuat aplikasi-aplikasi dengan tenaga kami sendiri tanpa menggunakan vendor-vendor yang membuat aplikasi. Jadi murni menggunakan tenaga programmer kami sendiri. Berarti hebat timnya Ibu nih, hebat berarti. Alhamdulillah. Gak perlu tenaga impor kan? Tenaga impor. Jadi kami membuat aplikasi bagaimana untuk pelayanan publik, kan semua SKPD harus meminta ke kami untuk meminta dibuatkan aplikasi untuk pelayanan SKPD, untuk kebutuhan mereka. Jadi itu sudah merupakan arahan dari KPK bahwa aplikasi yang di daerah itu harus dibangun dan dikelola oleh Kominfo. Sangat menarik nih perbincangan sama Ibu Windy. Jadi bagi masyarakat Kota Banjarmasin ya Bu, benar-benar kita harus memanfaatkan aplikasi Banjarmasin Pintar untuk mewujudkan Banjarmasin Smart City. Iya, ada juga lupa nih. Apa Bu? Selain itu kami juga menyediakan wifi gratis untuk masyarakat di terutama di open space, di tempat-tempat publik. Jadi masyarakat, kita sudah membuat aplikasi, kita sudah menyediakan meningkatkan literasi digital masyarakat. Tapi masyarakat tidak bisa connect karena tidak punya kuota internet. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan wifi gratis. Saat ini ada 20 titik kurang lebih di Kota Banjarmasin, wifi gratis terutama di tempat-tempat publik. Banyak 20 titik tuh Bu. Iya, semoga kedepannya bisa bertambah lagi ini Mas Firman, sehingga seluruh wilayah Kota Banjarmasin terutama area-area publiknya sudah gratis semua internetnya. Ingat tuh, dicatat ada 20 titik wifi gratis dari pemerintah Kota Banjarmasin. Sangat menarik Bu perbincangan kita Bu. Itu tadi bagi masyarakat harus memanfaatkan aplikasi Banjarmasin Pintar, biar semuanya jadi pintar ya Bu. Biar semua jadi dan pintar maksudnya pintar ini bukan hanya gaya-gayaan
digitalisasi, tapi juga kita mengangkat kearifan lokal ya Bu. Kearifan lokal. Jadi sangat luas konsep apa istilahnya Bu lah. Konsep. Cangkupannya tuh sangat luas lah yang namanya Smart City dan aplikasi Banjarmasin Semua Pintar aspek itu, ya, Bu. kehidupan masyarakat. Terima kasih ya Bu sudah datang di podcast kami. Sama-sama. Minum dulu Bu. Oi, makasih.